Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Anggota grup Dirasat Islamiyah yang semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mu'allif mengatakan, wa syahidai adlin. Dan ketentuan selanjutnya adalah pernikahan itu harus dipersaksikan oleh dua orang, minimal dua orang lelaki yang dia itu adlin, betul-betul memiliki kredibilitas. Dengan demikian ketika suatu saat terjadi perseteruan persengketaan dan kemudian sampai diangkat ke meja hijau, ke majelis hakim, kedua orang tersebut dapat menegakkan persaksiannya dan persaksiannya berfungsi karena diterima oleh siapa? Oleh hakim. Adapun bila pernikahan itu dilangsungkan misal tanpa wali atau tanpa adanya saksi, maka para ulama mengatakan itu adalah pernikahan yang tidak sah. Bahkan dalam satu riwayat Nabi SAW menyatakan al-baghiyah hiyallati tuzawwiju nafsaha. Wanita pelacurlah yang terbiasa menikahkan dirinya sendiri. Menikahkan dengan dirinya sendiri. Baik, kita kembali kepada redaksi hadis. La nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak ada nikah, tidak ada hubungan pernikahan kecuali bila pernikahan itu dilangsungkan oleh wali dan dihadiri oleh dua orang saksi. Dari redaksi hadis ini, Nabi dengan tegas mengatakan la nikah, tidak ada pernikahan, alias tidak sah. Kalaupun dipaksakan, maka itu tidaklah dikatakan sebagai pernikahan secara tinjauan syariat. Tapi itu dikatakan kumpul kebo. Karena itu Rasulullah SAW dalam riwayat lain mengatakan ayyuma imra'atin nakahat min ghairi wali fanikahuha batil, fanikahuha batil, fanikahuha batil. Siapapun wanita dan dengan alasan apapun ketika dia menikah tanpa direstui oleh wali, tanpa pernikahan itu menghadirkan wali yang sah secara syariat, itu alias dia menikahkan dirinya sendiri, pernikahan tanpa wali, maka kata Nabi nikahnya itu batal, nikahnya itu batal, nikahnya batal alias tidak sah. Dan kalau tidak sah atau batal berarti tidak ada pernikahan. Fa'in dakhala biha. Kalau ternyata dari pernikahan yang tanpa wali itu kemudian terjadi hubungan badan antara lelaki dan wanita tersebut, falahal mahru bimastahalla min farjiha. Maka lelaki yang menikahi tersebut tetap harus membayar mas kawin yang telah disepakati. Kenapa? Karena dia telah menggauli wanita tersebut sebagai kompensasi atas hubungan badan yang terjadi antara mereka berdua, ya. Sehingga redaksi hadis ini walaupun secara tinjauan sanad masing-masing dari hadis ini kontroversial, alias validitas kesahihan hadis ini secara parsial atau secara masing-masing hadis itu diperselisihkan di kalangan para ulama, namun tentu secara kumulatif riwayat-riwayat ini menunjukkan bahwa adanya satu kesepakatan, dan kesepakatan ini, kesepakatan riwayat maksudnya, itu menjadi indikator yang kuat untuk membuktikan, menjadi bukti bahwa hadis ini memang benar adanya, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan satu hukum syariat. Kemudian beliau juga mengatakan wa syahidai adlin, harus dihadiri oleh dua orang saksi. Kalau dihadiri oleh satu orang saksi tidak sah, atau dihadiri oleh satu orang saksi laki-laki dan satu orang saksi perempuan, maka tidak sah pula, karena dengan jelas beliau al-mu'allif mengatakan syahidai adlin, dua saksi laki-laki yang kredibel, yang bisa dipercaya persaksiannya. Sehingga ketika perkawinan itu dihadiri oleh wanita semua, saksinya wanita semua, tidak sah. Atau hanya satu orang, maka tidak sah. Kenapa demikian? Karena fungsi dari persaksian adalah untuk membangun jurang pemisah antara pernikahan yang Allah syariatkan dengan hubungan kumpul kebo, dengan hubungan pergaulan bebas yang seringkali itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dan kalaupun ada saksinya itu hanya sekedar mak comblangnya atau germonya atau hidung belang yang mempertemukan antara keduanya. Dan kalaupun ada satu orang lagi, maka seringkali itu hanya maklarnya saja atau partnernya saja. Sehingga ini tidak bisa diterima, karena memang pernikahan itu seharusnya dilakukan secara terbuka, terang-terangan,
sehingga siap untuk disaksikan oleh siapapun, karena pernikahan adalah suatu hal yang terhormat. Pernikahan adalah satu ikatan yang tidak selesai dalam satu waktu saja, tidak. Namun idealnya pernikahan itu adalah hubungan yang berjalan, yang berlangsung selama-lamanya hingga akhir hayat. Karena itu dari hubungan pernikahan ada syariat waris mewarisi, yang itu sebagai bukti bahwa keduanya setelah menikah mereka akan hidup bersamaan, menjaga keutuhan rumah tangga, keutuhan ikatan pernikahan ini sampai akhir hayatnya, sehingga ketika satu dari mereka meninggal dunia, maka pasangannya mewarisi. Ya. Karenanya kalau itu adalah hubungan yang permanen seterusnya, selama-lamanya, maka apa alasannya Anda menyembunyikan hubungan tersebut? Seharusnya justru Anda secara terbuka mendeklarasikan, mensosialisasikan hubungan tersebut, agar pertama tidak timbul suudzon. Kok tiba-tiba berboncengan dengan lawan jenis? Kok tiba-tiba menggandeng lawan jenis? Siapa dia? Namun ketika hubungan tersebut didahului dengan akad nikah yang disaksikan oleh banyak orang, maka kecurigaan ini tidak terjadi. Yang kedua, adanya persaksian ini adalah sebuah bentuk proteksi, perlindungan hak, baik hak suami ataupun hak istri, karena bisa jadi setelah pernikahan ada miskomunikasi, ada hubungan yang kurang harmonis yang menyebabkan salah satu dari keduanya ngambek misalnya, salah satu dari keduanya tidak menunaikan kewajiban sebagai suami atau sebagai istri, yang ini akan tentu berdampak pada terzaliminya salah satu pihak. Dan untuk bisa menyelesaikan perseteruan atau kekhilafan antara keduanya, miskomunikasi antara keduanya ini, tentu dibutuhkan saksi, kehadiran bukti, alat bukti yang membuktikan bahwa keduanya telah menikah. Ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.